قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, Ba'alawi memang, waduh, parah ini kaum muslimin, ya. Ini benar-benar menyesatkan umat Islam, ya, terutama para mukibin. Kasihan para mukibin, ya, kasihan disesatkan oleh para pujaan-pujaan mereka, ya, para kabib Ba'alawi. Ya, coba simak video ini kaum muslimin, ya. Ini video dari channel Maisha Al-Fatih kaum muslimin. Kepada seluruh umat Islam di Indonesia agar bersatu merapatkan barisan, menjaga NKRI dan Pancasila dari rongrongan gerombolan monyet laknat neo PKI yang selalu mengaku paling NKRI dan paling Pancasilais, padahal justru mereka musuh NKRI dan bahkan musuh Pancasila serta perusak NKRI dan perusak Pancasila. Takbir! Seolah-olah teman-teman, lawan dari Habib Rizik Syihab ini adalah orang-orang kafir teman-teman, orang-orang non-muslim. Dia menyeru teman-teman, di dalam narasinya tadi, dia menyeru kepada seluruh umat Islam untuk bersatu di bawah komandonya dan memerangi orang-orang neokomunis teman-teman. Yang dia sebut neokomunis ini siapa? Yakni para pribumi yang selama ini yang tidak terima dengan nasab mereka, yang mana nasab mereka terbukti bahwa mereka bukanlah nasab dari keturunan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada nasab mereka, kaum Ba'alawi ini, mereka sebut sebagai neokomunis. Bahkan mungkin teman-teman bagi mereka ini adalah kafir, dikafirkan teman-teman. Ini sangat keterlaluan sekali. Bahkan dia ingin memimpin perang melawan orang-orang yang dia kafirkan tadi teman-teman. Dia sebut sebagai orang-orang neokomunis, sebagai gerombolan monyet. Ini tidak pantas dia keluarkan dari mulut seorang ulama, jika benar dia adalah seorang ulama teman-teman. Bahkan yang lebih parahnya lagi teman-teman, dia bersiap untuk memimpin jihad. Siap memimpin jihad, ya. Jihad model apa yang seperti itu, Rizik? Ya. Yang dilawan itu siapa? Yang dilawan siapa? Dan jihad itu dalam rangka membela apa? Ya. Ini kan konyol kaum muslimin. Mana ada jihad melawan sesama muslim, ya, demi untuk membela orang. Nggak ada. Jihad itu harus ditegakkan untuk membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jihad untuk membela Ba'alawi, kan konyol. Konyol, ya. Hanya karena Ba'alawi dihina, ya, kemudian menyerukan jihad. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jihad model apa? Ya, ini kan sesat dan menyesatkan namanya. Ya, coba sebelum melakukan tindakan yang seperti ini, introspeksi diri, ya. Para Ba'alawi introspeksi diri. Coba, ya. Sudah berapa banyak juga Ba'alawi menyebut orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, ya, dengan sebutan monyet, anjing, bangsat. Hah? Sudah berapa banyak? Bahkan presiden saja disebut pengkhianat sama Bahar Smith. Kenapa kau berpihak kepada asing? Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemerintah? Prabowo dulu khianati ulama, tapi secara konstitusi dia sah jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat, nggak ada urusan. Bagi saya, bagi yang lain nggak apa-apa. Dia presiden karena pernah disadar, mau apa lagi coba? Kita udah berjuang, betul? Kita udah berjuang, udah turun ke jalan, udah demo. Tapi mau gimana lagi? Mau nggak mau harus terima. Tapi tetap bagi Bahar Smith, saya cap dia pengkhianat. Coba, itu presiden loh. Disebut seperti itu sama Bahar Smith. Ya, tapi ngaca nggak Rizik Syihab? Nggak ngaca.
Ya, giliran Mbak Alawi yang dihina, marah-marah nggak jelas, sampai mengumandangkan jihad dan sebagainya. Ya, ini jihad model apa ini? Ya, kasihan Mukibin. Ya, kalau ngikutin ucapan-ucapan dari Rizik Syihab, ini ya kalau memang terjadi peperangan, ya matinya mati konyol. Mati konyol. Nggak ada cerita mati syahid membela Mbak Alawi, nggak ada cerita. Ya. Mati syahid itu membela Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini teriak-teriak jihad yang dilawan sesama muslim. Ya. Apalagi ya dengan tuduhan-tuduhan itu gerombolan Neo PKI dan sebagainya, ya. Sekarang coba dipikir Rizik Syihab, ya. Lembaga pendidikan Al Khairat, ya, yang didirikan oleh Mbak Alawi itu, ya, itu sudah menjadi tempat untuk seminar orang Yahudi Israel, ya, untuk memperkenalkan ajaran Judaisme. Kemana komentarnya Rizik Syihab? Kemana komentarnya Bahar Smith? Kemana komentarnya Hanif Alatos? Kemana komentarnya? Dan itu fakta. Itu fakta. Coba baca beritanya. Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Al Khairat Palu, itu pusat, ya. Yang juga Ketua Fatayat NU Sulawesi Tengah Dwi Pratiwi Lestari menyambut tokoh Zionis Amerika Serikat Dr. Ari Gordon, Direktur dari American Jewish Committee, di mana American Jewish Committee ini, ya, berafiliasi dengan Israel, ya, disambut di Al Khairat, mengisi seminar, ya, si Ari Gordon ini, direktur EGC ini, ya, direktur lembaga yang bekerja sama dengan Israel, yang berdiri bersama Israel, yang bergerak bersama Israel. Direkturnya mengisi seminar yang mengajarkan ajaran Judaisme di Universitas Al Khairat Palu. Hah? Kemana komentarnya Rizik Syihab? Kemana komentarnya Bahar Smith? Kemana komentarnya Hanif Alatos? Kemana komentarnya Mbak Alawi? Coba, ya. Giliran ada Mbak Alawi yang disebut monyet, ya, meskipun kami juga tidak membenarkan sebutan yang seperti itu, ya, sudah marah-marah. Padahal itu yang namanya sebab akibat, ya. Mulut Mbak Alawi nggak dijaga, ya, menghujat orang, mencaci orang yang tidak sejalan dengan mereka. Giliran Mbak Alawi dicaci, ya, nggak terima. Hah? Teriak jihad. Jihad apa, Rizik? Orang yang menyebut Mbak Alawi monyet disebut Neo PKI, tapi dia bebas menghujat orang yang tidak sepaham dengan dirinya dengan sebutan-sebutan yang, ya, bahkan lebih parah, ya. Lebih parah, ya. Kalau kita dengar video Bahar Smith tadi, ya, kan lebih parah, ya. Orang yang menghina Mbak Alawi disebut memecah belah, disebut Neo PKI, disebut merusak bangsa. Lah terus giliran yang menyelenggarakan acaranya orang Yahudi ini, di Al Khairat ini, di tempatnya Mbak Alawi ini, kalian mingkem, kalian gak ada suaranya. Hah? Bahkan kalau mingkem gak ada suaranya, itu kalian tutup-tutupi namanya. Padahal ini berbahaya. Mereka ini, ya, kelompok orang-orang yang jelas-jelas menggenosida saudara-saudara muslim kita di Palestina. Tapi kalian mingkem, Mbak Alawi mingkem, nggak ada suaranya. Ya, giliran Mbak Alawi yang disentil, marah. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Kepada seluruh umat Islam di Indonesia agar bersatu merapatkan barisan, menjaga NKRI dan Pancasila dari rongrongan gerombolan monyet laknat Neo PKI yang selalu mengaku paling NKRI dan paling Pancasilais, padahal justru mereka musuh NKRI dan bahkan musuh Pancasila serta perusak NKRI dan perusak Pancasila. Takbir. Itu koar-koarnya menjaga NKRI,
Ya, padahal diajak oleh Rizik Syihab untuk menjaga Ba'alawi, supaya Ba'alawi tetap eksis, supaya Ba'alawi tetap dihormati, dimuliakan oleh para mukibin, supaya Ba'alawi tetap bisa menjadikan jongos orang-orang pribumi. Itu bukan menjaga NKRI. Bukan menjaga NKRI, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga Pancasila, bukan. Bukan. Ya. Tujuannya menjaga Ba'alawi, supaya Ba'alawi ini tetap bisa berdiri di atas orang-orang pribumi. Orang-orang pribumi tetap dijadikan jongos. Meskipun orang-orang pribumi itu ulama, ya, nanti tetap dianggap oleh Ba'alawi nggak lebih mulia daripada Habib yang bodoh, Habib yang gila, Habib yang ahli maksiat. Tetap seperti itu, tujuannya itu. Ya, cuma teriak-teriaknya jaga NKRI. NKRI apa? Wong presiden saja dicaci maki. Ya, kok bilang jaga NKRI? NKRI mana yang mau dijaga? Presiden loh. Orang nomor 1 di Indonesia, pemimpin Indonesia, presiden dicaci maki. Giliran membela Ba'alawi, teriak-teriaknya jaga NKRI. Dan mukibin percaya. Aduh. Memang ya, mana mukibin itu ya? Kami kadang-kadang pengen ya, ngeluarkan kata-kata yang kasar supaya mukibin itu sadar. Ya, orang itu kan macam-macam. Ada yang yang dinasehati dengan cara halus, dia sudah sadar. Ada yang perlu dipukul. Ada yang mesti dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, baru dia paham. Ya. Mukibin yang percaya dengan provokasi dari Rizik Syihab ini bener-bener nggak punya otak. Gak punya otak, ya. Rizik Syihab teriak-teriak jaga NKRI, sementara ya pemimpin NKRI sendiri dicaci maki sama Ba'alawi. Kemana otaknya mukibin tuh kemana? Parah kan, parah. Aduh ya Allah. Hanya karena ada sekelompok orang yang tidak percaya kepada mereka sebagai nasab keturunan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan juga dipicu oleh pernyataan seorang Gus, yakni Gus Fuad Pleret, yang memonyetkan seorang Habib yang diusulkan menjadi pahlawan nasional. Ya, kita akui teman-teman, kita akui dari pernyataan mulut Gus ini teman-teman juga tidak pantas menyatakan seseorang yang beragama Islam dengan cacian, makian, dengan panggilan monyet. Memang tidak pantas sekali teman-teman. Tetapi kita tidak menyangka juga reaksi dari Habib Rizik Syihab ini sampai mengumumkan perang, sampai ingin mengumpulkan pasukan besar untuk berperang, memimpin perang, berjihad ala Habib Rizik teman-teman. Berjihad ala Habib Rizik, memerangi sesama kaum muslimin. Berperang sesama kaum muslimin itu dia sebut jihad. Berperang sesama pribumi dia sebut jihad. Dia memprovokasi sesama pribumi berperang dengan pribumi lainnya. Dia sebut ini jihad. Na'udzubillah. Jadi teman-teman, selama ini kemana? Kemana dia? Kemana Habib Rizik ini? Ketika dari golongan mereka sendiri, dari Bani Ba'alawi sendiri, yang menghina para ulama, kiai, ustadz. Bahkan teman-teman, sangat viral sekali teman-teman. Sangat viral sekali, dan kita semua sudah mengetahui. Ada ceramah dari golongan mereka yang menyatakan bahwa telapak kaki Habib yang ahli maksiat, pemabuk, penzina, penjudi, lebih mulia daripada kepala kiai yang bersorban. Ini adalah sebuah penghinaan kepada kiai-kiai yang asli Nusantara. Penghinaan. Kemana Habib Rizik ini? Ketika adanya dari golongan mereka berkata sedemikian. Bahkan teman-teman juga ada perkataan dari seorang muhibbin ataupun murid dari seorang Habib teman-teman, yang menyatakan bahwa belajar kepada seorang Habib yang bahlul, yang bodoh, lebih mulia daripada belajar kepada 70 orang kiai yang alim. Kemana? Jadi teman-teman, Gus Fuad Pleret ini teman-teman mereaksi, mungkin sudah selama ini dia pendam kejengkelannya, kemarahannya, sampai dia lontarkan perkataan seperti itu teman-teman. Menyatakan seorang Habib, dia sebut sebagai monyet yang diusulkan menjadi pahlawan nasional. Memang kita akui, Gus Fuad Pleret ini juga tidak pantas berkata demikian. Saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir. Siap berjihad. Siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir. Ini bukan jihad, sahabatku semua. Ini bukan jihad, dan mereka juga bukan gerombolan PKI. Ya, yang menganggap yang seperti ini jihad ya Ba'alawi. Ya.
Mbak Alawi dan para mukibinnya menganggap yang seperti ini jihad. Jihad model apa ini? Ya, sesama saudara satu bangsa, satu negara, satu agama saling serang, ya, mengajak saling serang kok dianggap jihad. Ini jihad apa? Ya, coba, jihad itu harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama harus atas izin ulil amri, izin pemerintah. Yang kedua ada izin dari kedua orang tua. Lah sekarang ini, apakah pemerintah mengizinkan sesama anak bangsa, apalagi sesama umat Islam, saling serang? Ya, hanya karena saling cela-mencela. Dan mereka saling cela itu pun ya saling respon celaan mereka masing-masing. Ya, yang dari Ba'alawi sudah sejak dulu mendoktrin dan mengklaim bahwa mereka ini adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Kemudian merasa lebih mulia dibandingkan dengan pribumi. Pribumi sehebat apapun, setinggi apapun kedudukannya, seberapa banyak ilmunya, seberapa alimnya, tetap tidak lebih mulia daripada Habib yang bodoh, Habib yang gila, Habib yang ahli maksiat. Kemudian para Ba'alawi yang mengklaim sebagai zuriat Nabi tadi, ketika ada orang yang tidak sepaham dengan dirinya, kalau komentar mencaci maki. Presiden saja disebut seperti itu sama Bahar tadi. Ya, kebun binatang isinya keluar. Ya, giliran dibalas nggak terima, ngajak perang. Negara nggak akan mengizinkan yang seperti itu. Pemerintah nggak akan mengizinkan terjadinya peperangan karena masalah yang seperti itu. Ya, lah terus kalau nggak ada izin pemerintah mau disebut jihad, jihad apa? Hah? Itu kan ngawur. Ya, ngawur sengawur-ngawurnya. Ya, itu. Jadi jihad itu ya ada syarat-syaratnya. Nggak bisa ketika marah, nggak tahu yang dibela apa, teriak-teriak jihad. Jihad apa? Konyol ini kaum muslimin, ya, pembodohan umat. Yang sebenarnya yang dilakukan Rizik Syihab ini, ya, bukan jihad, ya, bukan jihad. Dia ngajak bentrok supaya para mukibin bela Ba'alawi, ya. Dan sebenarnya tujuannya juga supaya Ba'alawi tetap bisa merendahkan orang-orang pribumi Indonesia. Ya, karena sudah jelas klaim-klaim dari Ba'alawi itu seperti itu. Pribumi itu mau seperti apapun modelnya, nggak akan lebih mulia dari Habib yang bodoh, Habib yang gila, Habib yang ahli maksiat. Ya, itu sudah jelas, doktrin mereka sudah jelas seperti itu. Ya, sudah jelas. Ya. Dan yang dibela Rizik Syihab ini bukan agama, bukan ulama, ya, bukan NKRI. Ya, kalau yang dibela dia agama, ulama, NKRI, harusnya Al Khairat, ya, lembaga pendidikan yang didirikan oleh Ba'alawi itu, ya, kalau dijadikan tempat untuk seminar orang-orang Yahudi memperkenalkan ajarannya, harusnya marah juga. Harusnya marah juga. Apalagi sudah jelas siapa Yahudi. Sudah jelas siapa Israel. Ya, tapi mingkem buktinya. Buktinya mingkem. Giliran ada Ba'alawi yang diserang. Ya, diserang pun ya dengan kata-kata. Dia nggak terima, malah ngajak perang. Ini perang model apa, ya? Para mukibin juga nggak sadar-sadar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Makan apa mereka? Apa karena sudah kebanyakan ya, ngemut jigongnya Ba'alawi? Sudah kebanyakan nyium kakinya Ba'alawi? Sudah kebanyakan ngalap barokah di kuburan Ba'alawi? Sudah kebanyakan cium-cium tangan Ba'alawi? Ya sudah lama jadi jongos Ba'alawi yang jelas. Ya. Mukibin, ya. Disangka mukibin itu kan bantu Ba'alawi, ya, nggak peduli salah benar, harapannya masuk surga karena cinta sama Ba'alawi yang dianggap itu keturunan Nabi, keturunan yang suci yang dijamin pasti masuk surga. Itu jaminan dari mana? Wong anak Nabi Muhammad SAW sendiri, itu Nabi nggak bisa jamin.
Nabi nggak bisa jamin, ya. Dan banyak kok, ya, kisah-kisah orang-orang terdahulu, para nabi terdahulu, ya. Nabi nggak bisa nolong istrinya, nggak bisa nolong anaknya, nggak bisa nolong orang tuanya. Banyak. Lah ini Ba'alawi yang ajarannya justru banyak syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, dianggap pasti masuk surga, dan Mukibin berharap masuk surga karena cinta dengan orang-orang yang menyesatkan umat Islam seperti itu. Mukibin, ya. Selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.